Nabi Yakub alaihi salam. Dari pasangan Nabi Ishak dan Rifkah, lahirlah dua orang putra, pertama, Ish dan kedua Yakub. Ish sangat disayangi ayahnya sedang Yakub disayangi ibunya. Pada usia lanjut, Nabi Ishak tak dapat melihat. Ia sering dilayani, Ish. Ish memang pandai berburu dan sering mendapat kijang. Sedang Yakub senang berada di rumah mempelajari ilmu-ilmu agama. Pada suatu hari Rifkah menyuruh Yakub agar menyiapkan hidangan untuk ayahnya sebelum dilakukan oleh Ish. Sesudah melayani ayahnya, ayahnya mendoakan Yakub, mudah-mudahan engkau menurunkan nabi-nabi dan raja. Doa nabi adalah doa yang mustajab. Ish yang mengetahui bahwa adiknya telah mendapat doa yang baik dari ayahnya menjadi iri. Ia mendendam kepada Yakub karena telah dianggap lancang mendahului menyiapkan hidangan kepada ayahnya. Sejak saat itu terjadilah perpecahan antara Ish dan Yakub. Ish bahkan mengancam, Yakub akan dibunuhnya supaya keturunannya tidak menjadi nabi dan raja. Untuk menghindari usaha pembunuhan itu Nabi Ishak memerintahkan Yakub agar pergi ke negeri Padan Aram di Irak. Di sana ada pamannya yang bernama Laban bin Batui. Yakub tidak berani berjalan di siang hari. Takut akan ditemukan dan disiksa kakaknya. Ia berjalan di malam hari, sedang siang harinya ia beristirahat. Oleh sebab itu anak keturunan Yakub disebut Israel artinya, berjalan malam. Akhirnya ia sampai di Irak dengan selamat dan bertemu dengan pamannya. Pamannya berkata, kau boleh tinggal di sini, kau akan kunikahkan dengan anakku, tapi syaratnya kau harus menggembalakan ternakku yang banyak selama 7 tahun. Inilah maharnya. Yakub setuju. Sesudah 7 tahun bekerja ia dinikahkan dengan putri pamannya bernama Laya. Kemudian menggembalakan kambing lagi selama 7 tahun dan dinikahkan dengan Rahil adik Laya. Pada saat itu menikahi kakak beradik memang diperbolehkan. Tapi pada zaman sekarang umat Nabi Muhammad dilarang menikahi kakak beradik sekaligus, kecuali kakak perempuan tersebut sudah meninggal. Yakub akhirnya juga menikah lagi dengan 2 orang perempuan jariah, pelayan Laya dan Rahil, yang mengurus segala keperluan kedua istrinya. Dengan demikian Yakub mempunyai 4 orang istri. Dari istri-istrinya itu ia dikarunia 12 orang anak. 12 orang anaknya itu adalah dari istri bernama Laya. 1. Raubin. 2. Syamun. 3. Lawi. 4. Yahusa. 5. Yasakir. 6. Zabulon. Dari Rahil. 1. Bunyamin. 2. Yusuf. Dari Jariyah Laya. 1. Jad. 2. Ashir. Dari Jariyah Rahil. 1. Dan 2. Naftali. Semua anaknya lahir di Irak kecuali Bunyamin yang lahir di Kanan. 11. Nabi Yusuf alaihi salam. Mimpi Nabi Yusuf. Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak-anak Nabi Yakub, Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya yang lain. Yusuf wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus. Terlebih setelah ibunya, Rahil, meninggal dunia maka ia makin disayang oleh ayahnya. Pada suatu malam ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Esok harinya ia ceritakan hal itu kepada ayahnya. Berkata Nabi Yakub, 11 bintang adalah saudara-saudaramu. Matahari adalah ayahmu. Bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak kau akan jadi orang besar, maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudaramu tahu mereka akan mencelakakanmu. Namun tanpa setahu Yusuf dan ayahnya ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak saat itu mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakakannya. Pada suatu hari mereka meminta izin kepada ayahnya, Nabi Yakub, untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula Nabi Yakub tidak mengizinkan, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf dari bahaya maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Yusuf boleh ikut berburu. Tinggal Bunyamin yang menemani Nabi Yakub di rumah. Di tengah hutan, setelah berburu tiba-tiba mereka menangkap Yusuf. Hei, mau kalian apakan aku? Protes Yusuf. Diam, bentak salah seorang kakaknya. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati.
Salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Pasti ada kafilah yang akan mengambilnya dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Usul itu disetujui. Demikianlah Yusuf yang masih kecil tak berdaya ketika saudara-saudaranya yang lebih besar memasukkannya ke dalam sumur. Sebelumnya baju Yusuf telah dilepas. Mereka kemudian membunuh hewan, darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Demikian sangat kesedihannya sehingga selalu menangis dan matanya menjadi buta. Menjadi budak belian. Tidak berapa lama Yusuf di dalam sumur, ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf. Maka Yusuf dibawa sebagai tawanan, mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf benar-benar dijual sebagai budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kitir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan Yusuf kepada istrinya yaitu Zulaiha. Kitir dan Zulaiha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Makin lama makin tampaklah bahwa Yusuf seorang pemuda yang tampan lagi cerdas. Zulaiha kemudian mengangkatnya menjadi kepala pelayan di istana. Zulaiha tergoda ketampanan Yusuf. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah Yusuf telah menarik perhatian Zulaiha. Bukan sebagai ibu dan anak. Zulaiha tertarik kepada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari, di saat suaminya pergi, Zulaiha mengenakan pakaian yang terbaik, bau parfum tersebar di seluruh tubuhnya. Ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Yusuf berdebar kencang saat melihat penampilan Zulaiha yang lain daripada biasanya. Begitu menyolok dan merangsang, berkata Zulaiha kepada Yusuf, "Marilah Yusuf, seluruh jiwa dan ragaku kuserahkan kepadamu." Yusuf hampir tergoda, namun ia segera ingat kepada Tuhan. Ia pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimanakah aku akan melakukan perbuatan ini, sedang suamimu adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik kepadaku. Adalah tidak patut jika suatu kebaikan dibalas dengan penghinaan." Akan tetapi hati dan pikiran Zulaiha telah dikuasai nafsu dan tergoda bujukan iblis. Ia tak menghiraukan peringatan Yusuf. "Yusuf," desah Zulaiha sambil menghambur dan memeluk Yusuf erat-erat. "Tidak seorang pun melihat kita. Tidak ada yang mengetahui perbuatan kita. Allah mengetahuinya," jawab Yusuf sambil berontak melepaskan diri. Buru-buru ia melarikan diri dari dalam kamar. Zulaiha mengejar dan berhasil memegang baju belakang Yusuf. Ia berharap Yusuf akan berhenti dan mau melayaninya. Tapi Yusuf terus berlari sehingga bajunya robek di bagian belakang. Di saat demikian tiba-tiba Kitfir datang. Zulaiha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum." "Tidak," sahut Yusuf. "Dialah yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu." Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian datanglah tetangga dekat sekaligus sebagai penengah. Berkata tetangga itu, "Kita lihat saja, jika baju Yusuf robek di bagian depan berarti dia hendak memaksa Zulaiha berbuat mesum. Jika bajunya robek di bagian belakang itu pertanda Zulaiha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Kitfir memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Betapa malu pembesar kerajaan Mesir itu. Ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Mereka terpesona. Walau sudah diusahakan agar tidak bocor, tapi peristiwa Zulaiha dengan anak angkatnya itu akhirnya terdengar juga oleh tetangga kanan-kiri. Para wanita baik tua maupun muda sama mempergunjingkannya. Zulaiha merasa malu. Dalam hati ia berkata, mereka belum pernah melihat Yusuf, karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumah. Coba andai kata mereka sudah melihatnya. Pasti lebih tergila-gila daripada aku. Pada suatu hari Zulaiha mengundang para wanita yang telah mempergunjingkannya. Setiap wanita yang datang diberi buah-buahan dan sebilah pisau yang tajam untuk mengupas buah-buahan yang dihidangkan itu. Di saat para wanita itu asyik mengupas buah dengan pisau di tangannya, Zulaiha memerintahkan pelayan untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Semua orang terbelalak kagum ketika melihat penampilan Yusuf yang ganteng dan tampan itu. Semua tercengang dan sejenak lupa diri. "Inilah pemuda yang kalian gunjingkan. Ternyata kalian juga mengagumi kegantengannya. Sehingga tanpa sadar kalian telah mengupas kulit tangan kalian sendiri," kata Zulaiha. Yusuf segera masuk ke dalam.
Pada saat itulah para wanita tadi baru tersadar bahwa yang mereka kupas bukan buah yang dipegangnya tapi tangan mereka sendiri. Darah bercucuran, suasana jadi panik. Dengan tersipu malu, mereka segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun isu tentang Zulaiha dan Yusuf masih terus merebak ke seluruh penjuru. Para wanita masih mempergunjingkannya. Untuk menutupi rasa malunya maka Kitfir akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dilakukan secara terpaksa bahwa walaupun Yusuf benar dan Zulaiha salah namun Yusuf yang masuk penjara. Yusuf di penjara. Memang tak ada jalan lain bagi Kitfir. Yusuf harus dipenjara. Kalau tidak, Zulaiha akan terus tergoda dan siapa tahu lama-lama Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Berangkat dari pemikiran inilah Kitfir menjebloskan Yusuf ke dalam jeruji besi. Di dalam penjara ada dua orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo kepala bagian minuman. Yang kedua bernama Malhab kepala bagian makanan kue-kue. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan menaruh racun dalam makanan dan minuman. Di dalam penjara Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat. Beribadah kepada Allah saja. Pada suatu hari Nabo menceritakan mimpinya kepada Yusuf, aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan hamar. Nabo meminta Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dengan tenang dan yakin Yusuf menerangkan arti mimpi Nabo, bergembiralah kau Nabo. Sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman raja, karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti. Malhab juga menceritakan mimpinya dan meminta Yusuf mengartikannya, aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku, ketika itulah seekor burung datang memakan kue itu. Sayang sekali Malhab, kata Yusuf. Kau akan mengalami nasib buruk, tuduhan terhadapmu terbukti, raja akan menghukum kau sampai mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung buas mulai dari kepalamu. Beberapa hari kemudian tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja di istana lagi. Sedang Malhab dihukum mati karena terbukti kesalahannya hendak meracuni raja. Sebelum keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan kepada Nabo agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Justru Zulaiha lah yang bersalah. Namun setan membuat Nabo jadi lupa sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Menafsirkan mimpi raja. Pada suatu hari Raja Mesir memanggil semua penasihat dan tukang ramalnya. Tadi malam sang raja bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum kering. Para penasihat, dukun, tukang ramal diperintah untuk mengartikan mimpi sang raja. Namun tak seorang pun yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Raja sangat kecewa. Untunglah Nabo ingat akan kepandaian Yusuf sewaktu di penjara. Ia mengatakan hal itu kepada raja. Bahwa ada seorang pemuda yang pandai mengartikan mimpi dengan tepat. Raja kemudian mengutus Nabo untuk menemui Yusuf di penjara dan meminta kepada Yusuf agar mau mengartikan mimpi tersebut. Yusuf bukan hanya bersedia mengartikan mimpi tersebut. Ia malah menerangkan jalan keluar dari arti mimpi sang raja itu. Berkata Yusuf, Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan mengalami paceklik selama 7 tahun. Oleh karena itu, sambung Yusuf, hasil panen selama 7 tahun di masa subur harus disimpan baik-baik. Jangan dihambur-hamburkan. Untuk persediaan 7 tahun masa paceklik. Nabo kembali menghadap raja. Setelah disampaikan arti mimpi itu, sang raja merasa senang. Di saat Nabo menyampaikan pesan Yusuf agar sang raja mau mengadili Yusuf dengan seadil-adilnya karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Perkara Yusuf pun diselidiki dan setelah terbukti ia tidak bersalah sang raja membebaskannya dari penjara. Menjadi Menteri Ekonomi Kerajaan Mesir. Setelah sang raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik. Terlebih setelah diketahui bahwa Yusuf itu orang yang cerdas sehingga mampu memberi jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir, maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai Menteri Ekonomi. Yusuflah yang mengepalai perbendaharaan negara. Ia menjadi kepala gudang agar dapat menanggulangi keserakahan para pejabat korup dan penindasan mereka terhadap rakyat kecil terutama jika nanti tiba musim paceklik. Ketika paceklik tiba, apa yang diucapkan Yusuf menjadi kenyataan. Sesudah berlangsung masa subur selama 7 tahun maka datanglah masa paceklik.
Masa paceklik itu juga melanda daerah Palestina tempat tinggal Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Negeri Palestina yang tidak tahu menahu bakal datangnya kemarau panjang itu tentu kelabakan. Rakyatnya banyak yang menderita kelaparan. Demi mendengar di negeri Mesir banyak tersedia bahan makanan dan boleh ditukar dengan emas oleh umum, anak-anak Nabi Yakub bermaksud pergi ke Mesir. Pada waktu itu Bunyamin tidak ikut serta. Sewaktu mereka tiba di Mesir dan menukar emasnya dengan gandum, mereka sama sekali tak mengira bahwa kepala gudang perbendaharaan negeri Mesir adalah Yusuf saudara mereka sendiri. Yusuf mengetahui mereka namun pura-pura tidak mengenalinya. Yusuf memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Dijamu dengan makanan yang lezat-lezat. Mereka juga diberi bekal perjalanan pulang. Ketika mereka bersiap-siap hendak pulang ke Palestina, Yusuf berkata kepada mereka, "Bawalah saudaramu yang seayah," maksudnya Bunyamin. "Jika tidak kamu bawa lain kali kalian tidak kuperbolehkan masuk negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan di sini." Mereka kaget mendengar ucapan sang menteri. Tak disangka sang menteri mengetahui bahwa mereka masih mempunyai saudara lagi yaitu Bunyamin. Bunyamin bertemu Yusuf. Ketika mereka tiba di rumah dan membuka karung gandum, ternyata emas-emas yang mereka tukarkan berada di dalam karung bersama gandum. Mereka heran dan segera melaporkan kepada Nabi Yakub, "Sungguh aneh," gumam Nabi Yakub. Ketika mereka mengatakan keinginan Menteri Ekonomi agar mereka mau membawa Bunyamin ke Mesir, Nabi Yakub langsung menolak. Ia khawatir Bunyamin akan mengalami nasib serupa Yusuf dulu. "Jika kami tidak boleh membawa Bunyamin maka kami tidak boleh memasuki negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan lagi," kata mereka. Nabi Yakub tetap tidak memperbolehkan Bunyamin dibawa pergi. Trauma atas kehilangan Yusuf masih menghantui dirinya. Namun ketika persediaan bahan makanan semakin menipis, maka tak bisa tidak mereka harus pergi ke Mesir lagi. "Bersumpahlah atas nama Tuhan," kata Nabi Yakub, "bahwa kalian harus melindungi Bunyamin dengan segenap jiwa raga kalian. Jika terjadi sesuatu kalian harus membelanya sampai titik darah terakhir." Mereka serentak menyatakan kesediaannya untuk melindungi Bunyamin dan bersumpah demi Allah akan membela dan membawa Bunyamin kembali. Demikianlah, untuk kali yang kedua mereka pergi ke Mesir. Yusuf sebenarnya tak kuat menahan diri begitu melihat saudara-saudaranya datang membawa Bunyamin. Ia ingin segera memeluk Bunyamin erat-erat karena sudah lama tidak bertemu dengan adik kandungnya itu. Namun untuk sementara ia tidak ingin saudara-saudara yang lain tahu bahwa ia adalah Yusuf yang pernah mereka masukkan ke dalam sumur. Ia mencari cara agar Bunyamin dapat tinggal di istana. Tidak ikut pulang ke Palestina. Yusuf kemudian meletakkan piala raja yang terbuat dari emas di karung Bunyamin. Untuk sementara Yusuf membiarkan saudara-saudaranya berjalan keluar kota. Namun tidak lama kemudian ia memerintah prajurit untuk menyusul rombongan-rombongan saudara-saudaranya itu. Mereka terkejut ketika serombongan prajurit menyusul dan memintanya berhenti. "Raja, kami kehilangan piala yang terbuat dari emas. Apakah kalian mengetahuinya? Siapa yang menemukan piala itu akan diberi hadiah gandum 1 tunggangan onta." "Kami datang ke Mesir bukan untuk membuat kerusuhan," kata saudara-saudara Yusuf. "Dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang mencuri." Para prajurit berkata, "Apakah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian itu?" "Hukumannya adalah menjadi budak. Itulah tebusan perbuatannya," jawab saudara-saudara Yusuf. Prajurit itu kemudian menggeledah tiap karung dari saudara-saudara Yusuf. Tiba-tiba mereka menemukannya di dalam karung Bunyamin. Tanpa kompromi lagi, Bunyamin dibawa menghadap Menteri Perekonomian yaitu Yusuf. Saudara-saudara Bunyamin yang lain diperbolehkan pulang. Yahuza tak ikut pulang. Ia merasa malu kepada ayahnya karena telah berjanji melindungi Bunyamin dari segala mara bahaya. Nyatanya Bunyamin sekarang tak bisa ia bawa pulang. Yahuza bersumpah tidak akan pulang sebelum membawa Bunyamin atau ayahnya sendiri memanggilnya pulang. Sementara itu Bunyamin gemetar saat dihadapkan kepada Menteri Ekonomi Mesir. Baru kali ini ia berhadapan dengan pejabat tinggi di istana kerajaan. Wajahnya pucat pasi, tapi hal itu tak berlangsung lama karena Yusuf memeluknya dan mengatakan siapa sebenarnya sang Menteri Ekonomi itu. Pertemuan kakak beradik itu benar-benar mengharukan. Bunyamin menangis terisak-isak. Ia segera menceritakan nasib ayahnya di Palestina. Betapa menderitanya sang ayah sejak ditinggal Yusuf, setiap hari ayahnya menangis sampai matanya menjadi putih dan tak dapat melihat lagi. Impian itu menjadi kenyataan.
Begitu mengetahui 9 orang anaknya pulang tanpa membawa Bunyamin, Nabi Yakub terpukul jiwanya. Ia benar-benar sedih. Sudah kehilangan Yusuf, kini Bunyamin dijadikan budak oleh penguasa negeri Mesir. Dari hari ke hari tampak nian kesedihan Nabi Yakub. Kini ia lebih suka menyendiri di mihrabnya, tempat ibadah. Hanya Tuhan tempat mengadu dan berkeluh kesah. Pada suatu hari ia mendapat ilham bahwa Yusuf itu masih hidup dan tak lama lagi ia berjumpa dengan anak yang sangat dicintainya itu. Nabi Yakub kemudian memerintahkan anak-anaknya mengembara ke Mesir, carilah kabar tentang Yusuf di Mesir dan berusahalah membebaskan Bunyamin agar dapat pulang. Karena tak sampai hati melihat penderitaan ayahnya, anak-anak Nabi Yakub itu akhirnya pergi ke Mesir lagi. Mereka langsung menghadap Menteri Ekonomi. Di samping hendak meminta bantuan bahan makanan, mereka juga meminta agar penguasa Mesir mau membebaskan Bunyamin. Ayah kami sangat bersedih sejak kehilangan Yusuf. Terlebih setelah Bunyamin juga tak dapat kembali pulang. Kami benar-benar mengharap belas kasih Paduka agar mau membebaskan Bunyamin, sehingga dapat mengurangi penderitaan ayah kami. Akhirnya Yusuf tak sampai hati mendengar penuturan saudara-saudaranya tentang ayahnya yang menderita. Sambil tersenyum ia berkata, masih ingatkan kalian, kepada saudaramu Yusuf yang kalian lemparkan ke dalam sumur tanpa belas kasih. Kalian meninggalkannya seorang diri seperti barang yang tak berharga. Tak kalian hiraukan ratap tangisnya dan kalian terus saja pulang tanpa merasa bersalah. Mendengar ucapan sang menteri mereka terkejut. Bagaimana menteri itu bisa mengetahui perkara rahasia yang tak pernah mereka bocorkan? Mereka saling pandang. Perlahan-lahan mereka mengamati wajah sang menteri. Senyumnya, wajahnya, bentuk tubuhnya dari atas hingga bawah. Dan akhirnya hampir bersamaan mereka berucap, engkau Yusuf. Benarlah, jawab Yusuf. Akulah Yusuf dan inilah adikku Bunyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri penderitaanku dari ujian berat yang telah kualami. Dan dengan rahmatnya pula kami dikaruniai rezeki berlimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa dan bertawakal tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya. Saudara-saudara Yusuf gemetar mendengar pengakuan itu. Terbayang-bayang kembali perbuatan mereka saat memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka khawatir bila Yusuf membalas dendam. Tapi ternyata Yusuf bukanlah orang yang pendendam. Mereka dimaafkan. Yusuf kemudian mengambil baju gamisnya dan diserahkan kepada saudara-saudaranya. Usapkanlah baju ini pada kedua belah mata ayah, insya Allah beliau dapat melihat kembali. Kemudian ajaklah ayah dan ibu ke Mesir secepatnya. Aku sudah tak sabar untuk bertemu. Demikianlah, setelah mereka datang di Palestina. Baju gamis Yusuf segera diusapkan di kedua belah mata ayahnya, atas kehendak Allah Nabi Yakub yang buta bisa melihat kembali. Nabi Yakub dan keluarganya kemudian pindah ke Mesir memenuhi permintaan Yusuf. Kini lengkaplah sudah kebahagiaan Yusuf karena dapat berkumpul dengan seluruh keluarganya. Yusuf menaikkan ayah dan ibu tirinya ke singgasananya. Apa yang pernah diimpikannya dulu sekarang menjadi nyata. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi sebagai bahan musahabah diri kita, ambil hikmahnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa tekan like atau suka. Dengan membagikan atau share sudah membantu menyebarkan kebaikan untuk menambah amal kita. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng, jika ingin mendapatkan pemberitahuan video terbaru.